Halo teman-teman, ngonten lagi. Kali ini ngebahas mesin apa namanya? Mesin pencuci motor lagi ya, atau alat steam, namanya steam gitu ya. Jadi kalau teman-teman mengikuti konten saya sebelumnya tentang apa namanya? Alat pencuci motor portable atau mesin steam motor portable. Nah, kali ini kita bahas lagi. Kenapa dibahas lagi? Jadi pada saat itu saya sempat mengatakan bahwa bukan mengatakan aja ya, tapi juga menunjukkan bagaimana kalau, mesin steam ini atau mesin, pencuci motor ini, setelah dinyalakan beberapa menit dengan adaptor bawaannya itu, dia ngeden-ngeden gitu ya, ngeden-ngeden jadi seolah-olah kekurangan arus gitu ya, seolah-olah kekurangan arus. Kemudian, di video tersebut ada yang komentar, katanya di setting bagian kepalanya ini, sebentar ya, di setting bagian kepalanya ini. Jadi di kepalanya ini ada ulirnya yang berfungsi untuk mengatur semburan itu. Setelah saya coba ini cuman ini apa sebenarnya pengancing apa namanya? Cuman pengancing biasa, nggak bisa memang bisa dikendorkan dan dikencangkan, tapi kalau dikendorkan airnya itu akan melebar dari sini ya. Airnya akan melebar dari sini. Nah, kemudian saya melakukan eksperimen ya. Sebenarnya saya sempat berasumsi bahwa dengan dibelikan adaptor yang baru akan memperbaikinya. Tapi setelah usut punya usut, um, saya bereksperimen itu menggunakan aki bekas gitu. Jadi kebetulan memiliki aki bekas seperti penampakan ini, seperti ini rangkaiannya, yaitu karena kebetulan ini adalah apa namanya, menggunakan dinamo DC gitu ya, menggunakan dinamo DC. Saya hubungkan ke aki bekas, aki 12 volt ya. Jadi setelah dihubungkan dengan aki 12 volt langsung tanpa adapter dari AC ke DC, langsung normal, bisa selesai, tidak ada masalah. Artinya tidak ada istilah namanya ngeden-ngeden setelah dinyalakan beberapa saat gitu. Sedangkan ketika masih menggunakan adapternya, itu ya ngeden-ngeden dia apa namanya, setelahnya nyala katakanlah 2 menit saja nyala, dia ngeden-ngeden gitu, apa namanya, kayak sesak napas gitu ya. Nah, contohnya rangkaiannya seperti ini kalau teman-teman lihat seperti ini ya. Nah, jadi rangkaian sumber dayanya seperti ini, apa namanya, ke aki, kemudian ini kebetulan saya punya japit buayanya, saya sambungkan, dan kebetulan juga ada kabel ya, ini kabel bodi motor sebenarnya. Nah, terhubung seperti itu dan terhubung ke ember, kemudian itu inletnya, kemudian ini outletnya gitu ya. Dan ada satu pemahaman saya lagi gitu. Ternyata setelah menonton video YouTube channel-channel lainnya yang membahas apa namanya, pompa ini ya, yang membahas pompa ini, yaitu eh, ternyata yang saya ketahui adalah bahwa pompa yang ini sebenarnya lebih apa, pompa yang banyak digunakan untuk apa namanya, sprayer sprayer di pertanian itu loh, untuk nyemprot tanaman gitu ya. Itu ternyata fungsinya, fungsi apa namanya, pemakaian generalnya gitu. Dan ya ternyata dimodifikasi seperti ini gitu, jadi alat semprot portable dengan daya DC sebenarnya ya. Dan tambahan lagi, ternyata update yang saya dapatkan adalah setelah menonton, ternyata katrok juga ya. Setelah nonton berkali-kali, ini sebenarnya sudah memiliki fungsi otomatis menyala dan mati secara otomatis ya. Jadi gimana caranya, kalau dulu waktu di konten saya pertama itu kan nggak tahu saya bahwa untuk mematikan ini ya cabut saja arus listriknya gitu. Cabut dari colokan listrik dia mati, untuk menyalakan ya disambungkan lagi. Ternyata sebenarnya karena dia ada fungsi otomatisnya itu, jadi kalau dia sekarang sudah terhubung dengan air ya seperti ini ya, sudah terhubung dengan air seperti ini. Jadi kalau dia diulir dengan full ke kanan gitu, ini sudah full ke kanan ya. Sekarang kita ulir ke kiri. Jadi kalau kita ulir ke kiri, ke kanan full, saat dia sudah terhubung dengan air, dia akan mati sendiri. Jadi kalau kita mau menyalakannya lagi, ini sudah terhubung kan ya. Ini sudah terhubung, sorry. Nah, ini sudah terhubung ke listriknya ya. Sudah terhubung ke listriknya gitu.
Udah terhubung ke listriknya, kita mau menyalakan tinggal putar aja ini. Nah, nyala sendiri ya kan. Semakin ke kiri dia akan semakin tajam. Ini dia spray, semakin ke kiri dia semakin fokus dan semakin tajam semprotannya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini pengaturannya sebenarnya untuk mematikan dan menghidupkannya secara otomatis ya. Kalau kita mematikan lagi, putar aja lagi seperti ini. Nah, mati dia ya. Seperti itu. Dan ya ini sebenarnya fungsi kalau kita orang nyemprot ya, kalau orang nyemprot tanaman kan seperti itu ya. Kalau dipencet nozzle-nya gitu, nyemprot dia nyala mesinnya. Kalau dilepas ya mati sendiri. Begitu juga dengan ini. Jadi ketika kita mau menyalakan, putar aja, mau matikan, tutup aja, nggak ada arus yang mengalir gitu ya. Itu tambahan update mengenai pompa ini. Jadi sejauh ini sudah saya gunakan sebanyak 4 kali ya. Iya, sebanyak 4 kali jadinya. Ini yang keempat. Jadi pemakaian kedua masih menggunakan adapter aslinya, pemakaian pertama dan kedua masih menggunakan adapter aslinya. Pemakaian ketiga sudah saya modifikasi seperti ini, dan ini pemakaian keempat sama dalam kondisi modifikasi, ya gitu. Jadi overall mengenai pompa ini sangat puas untuk saat ini, hanya saja seperti keluhan pertama yaitu selang outletnya kurang panjang, semestinya lebih panjang lagi. Mungkin akan nanti kedepannya akan saya ganti selangnya gitu ya. Ganti selangnya ini jadi lebih panjang. Nah, ini lebih fleksibel. Nggak tahu apakah dia akan mampu nanti untuk memberikan dorongan maksimal seperti settingan yang ini gitu. Jadi kalau kita lihat, nah ini masih terhubung dengan listrik ya, masih terhubung dengan listrik. Saya lepaskan dulu listriknya biar nggak ngeden-ngeden dia. Ya. Nah, ini ternyata settingan otomatisnya, saklar otomatisnya dia ke sini ya. Jadi kalau ditutup ulirnya itu di sini ada tombol untuk menyalakan dan menghidupkan dinamonya ini atau pompanya ini. Gitu. Nah, seperti ini. Jadi seperti saya bilang cukup puas, dan ternyata di pasaran itu banyak merek yang berbeda yang tersebar ya, hanya saja dengan dengan bentuk yang sama, cara kerja yang sama, tapi mereknya berbeda. Kalau yang ini mereknya TSR, ternyata ada mereknya Tupperware juga ya, gitu. Oke, itu update-nya. Jadi saya ulangi lagi bahwa modifikasinya seperti ini, ini bawaan aslinya seperti ini, dan saya modifikasi dengan ini ya, dengan aki. Ini aki yang sudah ngedrop, bahkan dengan aki ngedrop saja dia masih berfungsi ya, berfungsi untuk mengangkat ini. Jadi bisa saya katakan ini masih kuat untuk menyalurkan ampernya atau arusnya, sedangkan adaptor aslinya itu, kalau menurut pendapat saya, begitu dia agak panas sedikit ya, dia nggak mampu memberikan ampere atau kuat arus maksimal sesuai dengan permintaan dari alatnya ini. Mungkin itu yang membuat dia ngeden-ngeden, otomatis mungkin voltasenya juga turun kan gitu. Mungkin gitu pendapat saya, karena bukan orang listrik, jadi nggak tahu secara mendetail ya. Oke, jadi itu dulu update review penggunaan pompa semprot motor atau mesin pencuci motor portable yang menggunakan pompa DC. Sejauh ini sangat puas dengan hasilnya, di mana saat ini dimodifikasi dengan menggunakan aki. Jadi bisa dibilang kalau misalnya jauh dari sumber listrik, ya gunakan aki saja untuk menyalakan pompa ini. Jadi bisa dibawa kemana-mana ya, emang portable. Portable mungkin berat ya, portable berat karena menggunakan aki. Tapi dengan aki motor juga bisa semestinya ya, hanya saja mungkin durasinya lebih pendek gitu. Dan saya gunakan kurang lebih continue 15 menit sampai 30 menit, nggak ada masalah ini ya. Seperti itu. Sampai ketemu di konten selanjutnya. Semoga konten ini bermanfaat untuk teman-teman yang pengen memiliki yang sama, atau pengen membeli yang sama, atau pengen membeli yang lebih baik. Oke, itu dari saya. Sampai ketemu di konten selanjutnya.